Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik, lancar, dan insya Allah semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Dasya Arif Firmansyah MKom selaku dosen mata kuliah Audit Sistem Informasi. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Baik, perkenalkan saya sendiri Sofia Maulida sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, lalu ada Nur Aini sebagai pemateri kedua, lalu ada Neng Ayu Fitriani sebagai pemateri ketiga, lalu terakhir ada Insan Cahaya Utama sebagai pemateri keempat sekaligus penutup. Baik, langsung saja ke materi pertama. Latar belakang masalah. JNE Express atau nama resminya adalah Tiki Jalur Nugraha Eka Kulir yang didirikan pada 26 November 1990 merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang terpusat pada penanganan kegiatan impor, kiriman barang atau dokumen, serta pengantarannya dari dalam Indonesia ke luar negeri maupun dari luar negeri ke Indonesia yang bermarkas atau kantor pusatnya di Jakarta. Kantor JNE, baik pusat maupun cabang, memang sudah banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia karena perusahaan JNE Express terus menambah jaringan kantornya di seluruh kota di Indonesia. Bahkan kini juga telah ada agen-agen yang sampai masuk ke desa-desa. Di suatu organisasi perusahaan terdapat beberapa divisi yang mendukung berjalannya kegiatan bisnis. Salah satunya yaitu unit Customer Data Management adalah unit yang menangani tentang pengelolaan data manajemen pelanggan. Pengelolaan layanan TI secara efisien dan efektif akan mendukung tingkat pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Memastikan kesesuaian sistem informasi dengan proses bisnis yang dijalankan sangat penting untuk mengetahui kemungkinan kurang sesuainya aktivitas terkait dengan sistem informasi perusahaan. Maka dari itu diperlukan sebuah audit sistem informasi untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara proses bisnis dengan sistem informasi yang telah ditetapkan pada JNE Express cabang Sukabumi, tepatnya di Jalan Pelabuhan 2 Lembur Situ. Nah, dari hasil audit yang dilakukan sebagai dasar untuk melakukan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penulisan makalah ini kami buat judul Audit Sistem Informasi Pengiriman Barang pada JNE Express menggunakan COVID-5. Maksud dan tujuan. Maksud dari penyusunan makalah ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana maturity level dari penerapan sistem informasi di JNE Express cabang Sukabumi menggunakan COVID-5. Lalu ada memberikan penilaian terhadap sistem informasi yang diterapkan oleh PT Telkom atas hasil yang didapat setelah dilakukannya audit. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai salah satu syarat nilai UAS pada mata kuliah Audit Sistem Informasi. Lalu metode penelitian. Kami melakukan 3 metode penelitian. Yang pertama wawancara atau interview. Dalam tahapan ini penulis menanyakan langsung ke narasumber berkaitan dengan penelitian ini. Lalu kedua pengamatan atau observasi. Setelah melakukan wawancara, penulis di tahap ini mengamati situasi dan lingkungan di area tempat penelitian, mengidentifikasi data dan mengambil visual sesuai kebutuhan penelitian. Lalu terakhir studi pustaka atau library research. Pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan berupa mencari data melalui referensi-referensi yang ada di jurnal, website maupun buku-buku. Baik, segitu saja materi pertama. Saya ucapkan terima kasih dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan metode audit. Yang pertama, ruang lingkup. Ruang lingkup yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah audit sistem pada proses JNE Express cabang Sukabumi, tepatnya di Jalan Pelabuhan 2 Lembur Situ, menggunakan COVID-5 dengan subdomain MIA01 atau Monitor, Evaluate, and Assess Performance dan Conformance
dengan perhitungan proses capability level dan juga analis terhadap strength, weakness, opportunity, and threat atau SWOT, internal factor analysis summary atau IFAS, serta external factor analysis summary atau EFAS. Selanjutnya, metode audit. Langkah-langkah pelaksanaan audit sistem informasi pengiriman barang pada JNE Express cabang Sukabumi, Jalan Pelabuhan 2, Lembur Situ adalah sebagai berikut. Tahap pertama adalah perancangan. Pada tahap ini, perencanaan penelitian dilakukan untuk memperoleh proses-proses domain COVID-5 yang terpilih sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta sebagai ruang lingkup. Tahap kedua adalah pengambilan dan pengolahan data. Pada tahap ini, form kuesioner yang telah disusun berdasarkan standar model COVID-5 didistribusikan kepada staf yang berkepentingan kepada JNE Express cabang Sukabumi, Jalan Pelabuhan 2, Lembur Situ. Tahap ketiga adalah tahap laporan penilaian, merupakan tahap penulis dari temuan-temuan evaluasi. Di sini dilakukan penjabaran terhadap temuan-temuan evaluasi, yaitu kondisi manajemen TI saat ini untuk setiap proses. Pada tahap ini juga dilakukan analisis. Setelah laporan disusun, selanjutnya akan diserahkan kepada pihak JNE sebagai hasil akhir dari penelitian ini. Yang terakhir, tahap rekomendasi dan saran. Pada tahap ini, peneliti akan merangkum hasil dari penelitian serta memberikan rekomendasi dan saran yang berguna bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja TI. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya pembahasan ketiga yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal. Dengan kata lain SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength, weakness, opportunities, threat. Digunakan untuk mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik itu lingkungan internal maupun eksternal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pemimpin JNE, terdapat lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internalnya dibuatkan dalam bentuk tabel. Ini adalah tabel matriks faktor internal. Dari hasil analisis tabel tersebut, faktor strength mempunyai total nilai skor yaitu 2,44, sedangkan untuk faktor weakness mempunyai nilai skor 1,20. Jumlah untuk faktor internal perusahaan itu sebesar 3,44. Angka ini berada pada posisi di atas, yaitu angka 2,5, yang berarti posisi internal pada JNE Express Sabang Sukabumi itu sistem informasinya cukup baik. Lalu lingkungan eksternalnya pun dibuatkan dalam bentuk tabel. Ini adalah tabel matriks faktor eksternal. Dari hasil analisis tabel tersebut, strength yaitu 2,24, sedangkan weakness-nya itu 1,20, untuk opportunity-nya itu 2,15, dan threat-nya itu sebanyak 1,18. Maka diketahui nilai strength di atas, nilai weakness yaitu selisihnya plus 1,04, sedangkan selisih nilai opportunity dan threat sebesar 0,89. Dari hasil identifikasi faktor-faktor tersebut, maka dapat digambarkan dalam diagram SWOT. Ini adalah gambar matriks SWOT-nya. Pendekatan analisis SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Cranes menampilkan 8 kotak, yaitu 2 kotak paling atas adalah faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman, sedangkan 2 kotak di sebelah kiri adalah faktor internal, kekuatan dan tantangan. 4 kotak lainnya adalah pembahasan strategi yang muncul sebagaimana hasil titik pertemuan antara faktor internal dan faktor eksternal. Sekian pembahasan dari saya, dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang analisis tingkat kapabilitas.
atau proses capability level pada subdomain MEI 01. Selanjutnya dapat disimpulkan nilai dari keseluruhan faktor masing-masing dapat diperinci dari jawaban responden pada tabel 3.1. Kemudian direkapitulasi dengan menggunakan Microsoft Excel dengan menghitung persentase jawaban dari keempat responden. Rekapitulasi terlihat pada tabel 3.1. Rekapitulasi hasil kuesioner 2 proses capability level. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, dapat diketahui bahwa 58,33% responden memberikan jawaban A atas pernyataan yang berorientasi pada masa saat ini. Sedangkan 61,11% responden menjawab C untuk pernyataan yang berorientasi pada masa depan to be. Sedangkan pola kecenderungan dapat terlihat jelas pada gambar samping saya, di mana posisi tertinggi kurva SI lebih dekat pada jawaban A, dan posisi tertinggi kurva to be terletak pada jawaban C. Untuk mendeskripsikan lebih jelas hasil analisis dan kajian tentang proses capability level pada masing-masing atribut, maka hasil tersebut dapat mengacu pada model proses capability COBIT 5.0. Untuk tiap pilihan jawaban kuesioner dapat dipetakan ke dalam nilai capability. Inilah hasil dari pemetaan kuesioner 2 proses capability level. Tiap atribut memiliki nilai kontribusi atau bobot yang sama terhadap proses capability level proses MEI 01. Maka untuk kedua status SIs merupakan to be notoriety level. Ini nilai di samping saya ada nilai dan tingkat kapabilitas proses MEI 01. Nilai proses capability dan proses capability level diperoleh bobot dikali dengan jawaban dan seluruh jawaban yang ada dijumlahkan kemudian diratakan untuk setiap atribut. Nilai proses capability bernilai tidak bulat atau bilangan desimal karena nilai tersebut dipresentasikan pada proses pencapaian menuju suatu proses capability level tertentu. Sedangkan proses capability level lebih menunjukkan tahapan atau kelas yang dicapai dalam proses capability yang dinyatakan dalam bilangan bulat. Berdasarkan tabel 3.5, maka dapat diketahui bahwa proses capability level yang mengacu pada tabel 3.4 adalah proses capability level saat SIs. Pada proses MEI 01 keseluruhan berada pada tingkat 1 atau preferred proses, sedangkan proses capability level yang diharapkan to be pada proses MEI 01 secara keseluruhan berada pada tingkat 2 atau manajer proses. Seperti ini. Pada gambar 3.3 dapat dilihat proses capability level yang saat ini diharapkan atau to be dan upaya menutup kesenjangan yang ada pada sistem informasi pengiriman barang. Selanjutnya itu tentang rekomendasi tindakan perbaikan gap yang ada. Kesenjangan yang ada pada kontrol objektif di atas harus bisa diatasi oleh JNE Express cabang Sukabumi. SIs dan to be harus dianalisis dan translasikan menjadi peluang perbaikan. Langkah-langkah perbaikan gap pada domain MEI 01 sebagai berikut. 1. Mendorong diadakannya training yang dapat menunjang pihak manajemen mengontrol dalam pengawasan, evaluasi, dan penilaian kerja IT di JNE Express cabang Sukabumi. 2. Untuk memenuhi kebutuhan kemanajemen akan kontrol lingkungan informasi yang efektif dan terdokumentasi dengan baik. 3. Membuat prosedur dan standarisasi yang jelas dalam mengelola monitoring serta evaluasi kualitas IT. Yang keempat yaitu pengelolaan dan perencanaan sumber daya manusia IT yang ada harus terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik. Yang kelima, yang terakhir yaitu manajemen IT harus mempunyai nilai standar untuk mengukur mutu dan peran IT. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.